Hari itu tetangga baru mereka menyapa saat perempuan hamil itu akan berangkat kerja dan ia memberikan kue padanya. Tapi tetangganya bertanya kenapa di rumah mereka sangat berisik di malam hari dan tetangga mereka memperingatkannya. Karena merasa tidak enak, wanita hamil itu meminta maaf dan berkata bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Saat tiba di kantor, ia masih memikirkan tingkah aneh suaminya itu. Kemudian, saat pulang dari kantor, suaminya datang untuk menjemputnya. Saat pulang, di mobil istrinya bercerita kalau tadi pagi tetangga mereka memperingatkan supaya mereka tidak membuat keributan. Sampai di rumah, mereka mengobrol dan suaminya bilang ingin berhenti dari pekerjaannya. Tapi istrinya melarangnya dan memberi semangat pada suaminya itu. Lalu mereka pergi untuk tidur. Keesokan paginya, suaminya sudah bangun duluan dan sudah mempersiapkan sarapan untuk istrinya yang sedang hamil tua ya. Pokoknya saat itu rumah tangga mereka masih baik-baik saja dan masih saling bermesraan ya. Malamnya, ketika istrinya mau tidur, dia memperhatikan suaminya yang menggaruk-garuk tanpa henti. Keesokan paginya, istrinya sangat syok melihat muka suaminya yang terluka sangat parah. Lalu, istrinya mengobati luka suaminya. Mereka pun sama-sama pergi untuk bekerja, dan saat pulang ke rumah, suaminya sudah pergi ke dokter untuk merawat lukanya itu. Kemudian istrinya memeriksa luka suaminya, tapi suaminya bilang bahwa ia ingin berhenti dari pekerjaannya dan memulai usaha baru. Lalu saat suaminya tertidur, istrinya sangat gelisah dan ia memakaikan sarung tangan pada suaminya ya supaya aman. Tapi tiba-tiba suaminya terbangun dan langsung pergi dari sana dan membuka kulkas. Di kulkas, pria itu memakan dengan rakus seperti orang yang kelaparan. Istrinya sangat syok melihat kejadian itu. Pria ini bahkan memakan telur mentah. Melihat hal itu, istrinya jadi mual dan muntah gitu ya. Setelah selesai makan, pria ini mau melompat nih dari jendela. Untung aja istrinya cepat-cepat datang untuk menolongnya. Lalu saat pria itu tersadar, ia tidak mengerti apa yang terjadi padanya dan melihat istrinya terbaring di lantai. Istrinya sangat ketakutan dan menangis histeris. Keesokan harinya mereka menemui dokter untuk memeriksa suaminya itu, tapi dokter bilang bahwa itu hanya gangguan tidur biasa. Dengan berobat akan sembuh. Karena mencemaskan suaminya, wanita itu memasang pengaman di jendela rumah mereka. Bahkan ibu wanita itu juga datang ke sana. Wanita itu bahkan menyembunyikan benda-benda tajam. Pokoknya mereka mengikuti semua saran dari dokter itu dan berharap suaminya akan normal kembali. Tapi keesokan paginya saat istrinya terbangun, ia melihat rumahnya berantakan. Bahkan ia melihat banyak bulu anjing yang bertebaran di mana-mana, dan wanita itu sangat penasaran apa yang terjadi dan ia langsung membuka kulkas dan ternyata semalam saat ia tertidur, rupanya suaminya terbangun seperti biasanya. Kemudian tiba saatnya wanita itu melahirkan dan ia berhasil melahirkan bayinya. Beberapa hari kemudian wanita itu sudah boleh pulang dan suaminya datang menjemputnya. Di sana suaminya berkata bahwa ia akan tidur di tempat lain untuk sementara waktu. Tapi istrinya tidak mengizinkannya. Istrinya bilang mereka harus menghadapi bersama semua masalahnya. Sebenarnya wanita itu sangat ketakutan bahwa suaminya akan mencoba untuk membunuh putri mereka. Dia bahkan tidak bisa tidur semalaman dan begitu cemas. Karena sangat mengkhawatirkan suaminya akan bangun, ia bahkan memberikan banyak obat tidur untuk suaminya. Tapi ia tetap merasa cemas dan tidak bisa memejamkan matanya. Pada akhirnya ia bangun dan mengambil putrinya dan ia memilih tidur di kamar mandi supaya aman. Tapi ternyata suaminya benar-benar terbangun dan menggedor-gedor pintu kamar mandi itu.
Saat suasana sedikit tenang, wanita itu membuka pintu dan mengintip keluar. Dan ternyata suaminya itu sedang mengencingi tempat tidur bayinya. Untung aja kan istrinya memilih tidur di kamar mandi. Keesokan paginya mereka datang lagi nih menemui dokter itu. Dokter itu mencoba menjelaskan dan meyakinkan mereka lagi bahwa penyakit itu tidak mudah disembuhkan. Karena itu perempuan itu sangat marah dan melemparkan botol obat ke kepala dokter itu. Kemudian ibunya wanita itu membawa dukun gitu ya ke rumahnya, dan wanita itu tidak percaya kalau ada hantu. Dan saat dukun itu memeriksa, lonceng di tangannya terus bergetar dan berbunyi keras dengan mengarah ke suaminya. Dukun itu bilang bahwa wanita itu hidup dengan 2 orang pria di rumahnya dan hantu itu bersembunyi di tubuh suaminya. Saat malam hari ia akan menggunakan tubuh suaminya. Lalu dukun itu memberi jimat. Dan dukun itu juga bilang bahwa hantu itu menyukai dia dan dia harus mencari tahu siapa nama hantu itu supaya bisa segera diadakan ritual pengusiran. Malamnya wanita itu mulai mencari-cari kira-kira siapa ya hantu pria yang menyukainya. Lalu ia teringat sama kakek tetangga rumahnya itu yang sudah lama tak terlihat. Keesokan paginya ia datang untuk memeriksa kakek itu, tapi ternyata yang tinggal di sana adalah putrinya. Dan anaknya bilang kalau ayahnya sudah meninggal. Ketika malamnya, wanita itu bertanya pada suaminya yang tertidur, dan tentu dong yang jawab kakek itu. Saat wanita itu bangun tidur, ia panik mencari bayinya dan dipikir sudah dibunuh oleh suaminya. Karena ia sudah tidak tahan lagi, wanita itu langsung menyerang suaminya. Saat suaminya pingsan, ia langsung mengikat dan mengancam supaya hantu itu pergi dari tubuh suaminya. Kemudian suaminya pergi untuk melakukan rawat inap ke rumah sakit. Karena di sana tidak ada gejala, jadi dokter mengatakan bahwa ia telah sembuh total. Dan akhirnya ia pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, istrinya sudah mempersiapkan segala hal untuk pengusiran hantu itu. Rupanya saat suaminya pingsan malam itu, dia diikat dan dibawa ke rumah dukun untuk dituliskan jimat di badannya. Tapi suaminya tidak percaya dan mengatakan ia sudah sembuh total. Suaminya marah dan berpikir kalau istrinya gila. Kemudian dia bergegas pergi, tapi saat dia hendak pergi, istrinya melemparnya dengan papan dinding hiasan rumah mereka. Di sana, istrinya juga sangat teringat dengan kematian anjing kesayangannya. Karena ia kehabisan akal untuk mengusir hantu itu, akhirnya ia memilih putri kakek itu untuk disendera dan mengancamnya. Karena waktunya tinggal sedikit, jadi wanita itu harus berhasil mengusir hantu itu malam ini. Karena jika tidak, maka hantu itu akan terus berada di tubuh suaminya. Jadi ia terpaksa mengobor kepala anaknya itu. Saat itulah kakek itu berkata dan memutuskan untuk pergi, dan akhirnya hantu kakek itu pergi juga setelah perjuangan yang panjang ya.